Dan dia tidak bisa menahan nafas. Bibi ini memiliki penampilan dan temperamen yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya aku melihat wanita paruh baya ini dan di antara orang tua. Penglihatan ayah sangat bagus. Reni juga memperhatikan bahwa ada seorang gadis muda dan cantik yang telah menatapnya. Jadi dia tidak bisa menahan untuk tidak melihatnya juga. Melihat alis gadis itu benar-benar seperti Erik, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Oh, Tuan Erik, bukankah ini putrimu?" Erik Hartono baru ingat bahwa dia bahkan tidak memperkenalkan gadis berharganya ke Reni. Jadi dia buru-buru berkata padanya, "Reni, izinkan aku memperkenalkannya padamu. Ini adalah gadis kecilku yang memberontak, Melba." Oh, Reni tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ini benar-benar anak gadismu? Dia terlihat sangat cantik, luar biasa." Melba tersenyum dan berkata, "Bibi, kamu terlalu berlebihan." Saat ini, Erik Hartono berkata kepada Melba, "Melba, ini Bibi Reni. Dia baru saja kembali dari Amerika Serikat dan pernah tinggal di Amerika Serikat sebelumnya." "Betulkah?" Mata Melba berbinar saat mendengar ini. Dia tidak berpikir ada sesuatu yang hebat tentang kembali dari Amerika Serikat, tetapi merasa bahwa pengalaman Bibi dan ayahnya sangat mirip sehingga keduanya pasti memiliki banyak bahasa yang sama. Reni dengan segera mengangguk saat ini dan berkata, "Dulu aku pergi ke Amerika Serikat setelah lulus dari perguruan tinggi. Beberapa waktu lalu setelah suamiku meninggal, aku kembali ke kota ini bersama anakku untuk berumah tangga." Melba mendengar ini dan tidak bisa menahan nafas. "Oh, Bibi, pada dasarnya kamu berada dalam situasi yang sama dengan ayahku, dan bahkan saat pergi ke luar negeri dan pulang ke rumah juga serupa. Aku yakin kamu dan ayahku pasti memiliki banyak kesamaan, bukan?" Ketika Reni mendengar pernyataan Melba, dia mengangguk setuju dan tersenyum. Sangat sulit untuk bertemu orang dengan pengalaman hidup yang sama. Tentu saja, akan ada hal-hal yang lebih umum. Reni mengucapkan kalimat ini dari lubuk hatinya. Dalam hidupnya, ia tidak memiliki banyak pengalaman, namun mengalami pasang surut. Pergi ke luar negeri, hijrah, menikah, punya anak, menjanda, lalu memilih kembali ke akarnya bersama anak dan kembali ke tanah air. Kalimat singkat ini mewakili pengalaman hidupnya lebih dari 50 tahun. Yang menarik, pengalaman Erik Hartono hampir sama persis dengan pengalamannya. Ia pun memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah istrinya meninggal. Awalnya, Reni berpikir bahwa perbedaan antara dirinya sendiri adalah bahwa dia telah kembali sendiri dan anak itu masih berada di luar negeri. Hari ini, ketika dia tiba-tiba melihat Melba, dia menyadari bahwa anak Erik juga telah kembali. Sejujurnya, itu sangat kebetulan sehingga Reni mengira dia sedang melihat ke cermin, tetapi di beberapa tempat, justru sebaliknya. Misalnya, Erik adalah laki-laki dan memiliki anak perempuan, dan dia perempuan dan memiliki seorang putra. Oleh karena itu, ketika dia melihat Melba, dia sedikit lebih ramah, jadi dia tersenyum dan berkata, "Melba, anakku baru saja datang ke Indonesia bersamaku. Aku ingin bertanya apakah ada kesempatan untuk memperkenalkanmu kepadanya. Aku yakin kamu dan dia akan memiliki banyak hal untuk dibicarakan." Melba sedikit tersenyum, mengangguk, dan berkata dengan sopan, "Tentu Bibi." Melihat ini, Pollard buru-buru berkata, "Oh, Reni, bagaimana dengan itu? Apakah aku akan memasak beberapa hidangan di rumah besok malam? Kamu akan membawa Paul untuk mengenali pintu itu, dan biarkan kedua anak itu saling mengenal. Bagaimana menurutmu?" Reni berpikir sejenak dan berkata, "Aku belum yakin. Aku akan bertanya pada Paul saat aku pulang nanti." Erik Hartono buru-buru berkata, "Oke. Jika Paul punya waktu, beritahu aku secara langsung, dan aku akan mulai bersiap." Reni mengangguk, melihat waktu, dan berkata, "Oke, aku tidak akan berbicara denganmu lagi, untuk saat ini.
beberapa orang lansia di sana masih menunggu. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya kepada Tamarenza dan berkata, "Tamarenza, jika kamu punya waktu untuk datang dan ngobrol di rumah." Paul terus berbicara tentang kamu, mengatakan bahwa orang yang paling dia kagumi adalah kamu. Tamarenza tersenyum dan berkata dengan sopan, "Tentu Bibi, aku harus datang jika aku ada waktu senggang." Reni sedikit tersenyum dan berkata kepada Melba, "Melba, Bibi akan pergi lebih dulu, dan aku akan membawa putraku mengunjungi rumahmu ketika itu cocok." Melba berkata sambil tersenyum manis, "Tentu Bibi, hati-hati." Ketika Reni pergi, Tamarenza tidak menunda lagi, dan berkata kepada Erik dan Melba, "Ayo masuk ke mobil juga." "Oke," jawab Erik, lalu masuk ke kendaraan komersial. Setelah semua orang masuk ke dalam mobil, Tamarenza meminta sopir untuk pergi ke area villa tempat tinggal Erik. Dalam perjalanan, Melba tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Erik dengan tatapan gosip, "Ayah, apa kamu tertarik dengan bibi itu?" Erik tiba-tiba menjadi malu dan berkata dengan ragu-ragu, "Nak, apa yang kamu bicarakan?" Melba mengerutkan bibirnya, "Ayah, apakah aku benar-benar anak berusia 3 tahun? Hanya saja, bisakah aku tetap tidak melihatnya?" Saat dia berkata, dia melanjutkan dengan wajah serius, "Aku memiliki kesan yang baik tentang bibi ini. Aku belum pernah melihat seorang bibi dengan temperamen dan kultivasi seperti itu, dan yang lebih penting, dia sangat ramah." "Serius?" Erik Hartono seketika terkejut saat mendengar ini, dan berkata, "Apakah menurutmu dia baik?" "Tentu saja itu benar," Melba berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku bukan pengikut sistem feodal lama. Kamu juga tua, kamu harus memiliki pendamping di masa depan. Jika kamu benar-benar dapat menangkap bibi, aku akan setuju 100%, jangan khawatir. Pergi setelah itu, jika kamu membutuhkan bantuanku, berbicara saja." Nyatanya, Melba agak menolak pembaruan ayahnya. Dia selalu membuat marah ayahnya karena kematian ibunya, berpikir bahwa ayahnya bertanggung jawab atas kematian ibunya. Namun, karena pengalamannya di Suriah kali ini, dia memiliki lebih banyak toleransi dan pengertian terhadap ayahnya. Dia telah berkeliling selama bertahun-tahun untuk memberi keluarganya landasan ekonomi dan lingkungan hidup yang lebih baik. Bahkan dengan gaji tahunan puluhan juta dolar Amerika Serikat, dia tidak pernah selingkuh atau bermain nakal. Secara keseluruhan, dia sangat ramah keluarga. Terkadang, sulit untuk mengurus karir dan keluarga. Kebanyakan ayah menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bekerja di luar, dan ini memang tidak mudah. Terlebih lagi, sekarang ayahnya lajang dan lebih tua. Dia tidak hanya kekurangan kehangatan pasangannya dalam hidup, tetapi juga kurang perhatian dari pasangannya. Orang mengatakan bahwa istri adalah pendamping yang penting, dan ketika orang tua tanpa pendamping, memang ada kekurangan besar di kemudian hari. Sebagai seorang putri, dia tentu tidak ingin ayahnya sendirian. Bahkan jika dia kembali padanya sebagai seorang putri, kurangnya pasangan akan tetap membuat hidupnya tidak lengkap. Erik Hartono sangat tersentuh dan bersyukur di hatinya ketika mendengar apa yang dikatakan putrinya. Tetapi dengan begitu banyak orang di sekitarnya, dia harus berkata dengan samar, "Jika kamu memiliki hati ini, ayah akan sangat puas. Adapun urusanku dengan bibi ini, biarkan saja." Melba berseru, "Lalu bagaimana kamu melakukannya, ayah? Mari kita ikuti arus." "Bibi yang sangat baik, kamu masih mengikuti arus? Untuk bibi ini, aku tidak tahu berapa banyak pelamar yang tertinggal. Kamu harus bekerja keras untuk sukses." Erik Hartono berkata dengan memalukan, Ini kita berbicara di rumah, dan hanya berbicara di rumah." Tamarenza mendengarkan di sela-sela, merasakan sedikit di dalam hatinya. Kalau dilihat seperti ini, apa peluang sukses untuk ayah mertuanya?
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.